Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Masih membahas tentang asbabut tayamum atau sebab-sebab orang diperbolehkan atau diperbolehkan tayamum. Setelah kemarin bahas faktul ma, tidak ada air, sudah dibahas. Atau takut ketika mau mengambil air, begitu juga hajat atau butuh air itu untuk diminum, untuk kebutuhan sehari-hari, sudah dibahas. Melanjutkan yang kemarin yaitu apa? Idlaluhu, yaitu hilangnya itu air. Hilangnya itu air. Jadi dia membawa air tapi tiba-tiba hilang. Misalnya dia bepergian, dia membawa bekal gitu ya, bawa air. Kemudian airnya hilang. Maka ya apa? Diperbolehkan untuk tayamum. Mau dia airnya saja yang hilang atau semua barangnya, bahkan sak kendaraannya hilang. Tapi kalau hilangnya cuma air saja maka nanti wajib qadha. Tapi kalau yang hilang sak kendaraannya semuanya hilang maka dia tidak wajib qadha. Kemudian maradun yashukku. Ya. Sebab yang kemudian yaitu apa? Karena sakit yang memberatkan. Apa yang dimaksud sakit yang memberatkan? Bi an yakhafa min isti'malil ma' ma'ahu ala nafsin au udwin. Yaitu sekiranya dia khawatir kalau dia menggunakan air untuk tohara, untuk bersuci, dia takut kepada jiwanya. Saya kalau menggunakan air bisa mati saya. Atau au udwin, atau khawatir terhadap anggota badannya. Ini kalau saya menggunakan air bisa anggota badan saya ini ada yang terlepas misalnya. Atau ada anggota badan saya yang tidak berfungsi, lumpuh. Maka juga diperbolehkan tayamum. Atau saya ini sakit. Kalau saya menggunakan air, saya takut tambah lama sembuhnya. Maka juga diperbolehkan. Atau juga ziyadatul marad. Kalau saya pakai air tambah parah sakitnya. Walaupun tidak tambah lama, tapi tambah parah. Maka juga diperbolehkan. Atau juga apa? Kalau saya menggunakan air, nanti akan ada bekas luka atau bekas penyakit yang fahish. Yang parah begitu. Yang terlihat fi udwin dhahir, di anggota badan yang tampak. Kalau saya menggunakan air, nanti bekas lukanya ini kelihatan misalnya. Maka juga boleh. Tapi bekas luka, khusus untuk bekas luka ini, kalau di anggota yang terbuka, fi udwin dhahir. Apa fi udwin dhahir itu? Wa huwa ma yabdu indal mihna ya. Yang tampak ketika kita berkegiatan. Nanti ada di bab nikah, yaitu apa? Ar-ra'su, kepala ini, wal unuk, kemudian waliyad, kepala, leher, kemudian tangan sampai adudain, sampai dua lengan atas, kemudian kaki sampai dua lutut. Tapi kalau enggak, misalnya ini kalau saya pakai air, di sini akan kelihatan ada shine apa? Ada semacam bekas luka yang fahish. Ada cacat yang apa? Yang sangat begitu, yang tampak, tapi di dalam, di sini, di dada misalnya, bukan di anggota yang terbuka, maka tetap wajib menggunakan air, khusus untuk luka ini. Kemudian, begitu juga diperbolehkan karena dingin, di sini tidak ada. Diperbolehkan juga kita tayamum karena dingin, hawanya sangat dingin. Nah,
Ini juga dengan beberapa syarat, yaitu jika idza lam tanfa' tadfi'atu a'dha'ihi, jika tidak bermanfaat dia menghangatkan dirinya, nyelimuti misalnya. Walaupun saya selimutan tetap akan kedinginan misalnya. Kalau pakai air saya ini, kalau saya wudhu harus pakai air, maka walaupun selimutan saya tetap akan kedinginan. Maka itu syarat pertama. Jadi kalau saya bisa kalau pakai air nanti langsung saya menghangatkan diri saya, sudah kembali lagi, sudah tidak kedinginan lagi, maka harus pakai air. Begitu juga, dan juga tidak boleh, dan juga walam yajid ma yusakhinu bihil ma, ya. Juga kalau tidak menemukan yang menghangatkan air. Ada air, tapi ada kompor juga. Kalau saya pakai air langsung kedinginan saya. Tapi kan ada kompor untuk manasilah, ya harus pakai air berarti. Dan juga wa khafa ala manfaati udwin aw huduthi syai'in. Begitu juga dia harus dalam keadaan takut. Kalau dia kedinginan tapi ya kedinginan saja tapi tidak takut apa-apa, tetap wajib pakai air. Tidak takut sakit, tidak takut cacat, maka tidak boleh tayamum, tetap wajib pakai air. Tapi bedanya kalau tayamum untuk sakit tidak wajib wudu, ya. Tapi kalau tayamum untuk barat, untuk kedinginan, maka nanti dia wajib mengwudui. Kemudian jabiratun. Sebab yang selanjutnya yaitu apa? Jabirah. Jabiratun wa jirahu. Jabiratun wa jirahu. Jabirah itu kalau arti aslinya yaitu apa? Kayak semacam gip begitu. Yang ditaruh di tangan di tempat patah. Di tempat patah supaya kembali. Itu namanya jabirah. Tapi yang dimaksud jabirah di sini bukan hanya itu. Semua yang menutupi, walaupun untuk luka, perban misalnya. Itu juga termasuk jabirah. Salah satu sebab tayamum yaitu adanya jabirah ini. Penutup untuk ngobati. Wajirahu atau adanya luka. Ini hampir-hampir sama hukumnya, ya. Yaitu apa? Bi an yakhafa min naziha dharan madzukir. Jadi pertama, kalau misalnya di anggota badan kita ini atau di anggota wudhu kita ini ada luka, gitu ya, ada luka dan kita khawatir kalau terkena air, kalau terkena air akan ada bahaya, maka kita tidak wajib langsung mengenakan air, tapi kita wajib ghusalah shahihah. Yang wajib dibasuh yang sehat saja, Dan kemudian sekitar luka juga wajib bitalatuf dengan lembut supaya tidak sampai kena lukanya. Kalau memang lukanya tidak boleh kena air, gitu ya. Kemudian untuk menggantikan yang luka nanti digantikan oleh tayamum. Misal kaki saya ini ada luka, ketika wudhu luka ini tidak boleh kena air ini di kaki saya. Tapi ketika wudhu, dia di anggota wudhu harusnya nanti dibasuh ini. Saya wudhu membasuh yang sehat dulu. Waktu sampai di kaki saya basuh yang sehat. Untuk menggantikan yang luka kan tidak kena air wudhu. Maka digantikan dengan tayamum. Digantikan dengan tayamum ketika waktunya membasuh yang ada lukanya. Kalau kaki ya berarti akhir wudhu. Kalau tangan ya berarti setelah wajah tayamum. Atau terserah. Mau tayamum dulu atau membasuh yang sehat dulu. Yang penting sesuai urutan wudhunya. Kalau janabah, kalau untuk mandi junub tidak ada urutan ya. Terserah mau tayamum dulu atau mandi dulu. Tapi disunahkan sesuai urutan. Jadi kalau misalnya di wajah, karena mandi itu sunnah dari kepala begini, ya disunahkan tayamum dulu, baru kemudian mandi.
Jadi seperti itu. Nah, maka wajib tayamum, salah satu sebab tayamum yaitu apa? Adanya luka di anggota badan. Kemudian wajib ketika tayamum juga wajib, walaupun lukanya di anggota tayamum, wajah atau tangan, wajib ayyumirat turab, harus melewatkan debu di atas luka itu ilam yakhaf dororon, jika tidak takut ada bahaya. Jika tidak takut ada bahaya. Tapi ketika wudhu tidak wajib mengalirkan air di atas. Mengalirkan apa? Mengusapkan air tidak wajib. Tapi yang wajib imrorut turab. Misalnya saya ada luka di tangan misalnya. Wudhu kan, bagian ketika membasuh wajah ya normal aja. Ketika tangan saya basuh yang sehat, kemudian untuk menggantikan yang luka saya tayamum, mengusap wajah dengan debu, kemudian kedua tangan, nah, bahkan seluka-lukanya harus dialiri dengan debu semuanya ya. Jika tidak takut bahaya, ilam yakhaf. Baru kemudian setelah tayamum melanjutkan kepala, kaki, selesai. Nah, kemudian takut ini tidak boleh didasari dengan ya takut tapi tidak ada dasarnya, itu tidak boleh. Harus paling tidak dengan adlu riwayatin ya. Harus dengan adlu riwayatin. Khobar dari dikabari sama orang, kamu kalau kena air luka ini nanti tambah lamur. Nah, orang yang ngabari orang yang adlu riwayah. Adlu riwayah itu yang orang yang dipercaya secara zahir ya. Bukan pembohong, bukan orang fasik, secara zahir sudah cukup. Nah, adlu riwayah ngabari bahwa kamu kalau luka kamu kasih air, dia tambah parah nanti. Maka baru takutnya ini boleh kita tidak sampai mengusap dengan air sehingga digantikan dengan tayamum. Tapi kalau wedi-wedi sakar PDW, takut-takut sendiri ya, tidak ada dasarnya, maka tidak boleh. Kecuali kalau dirinya tahu. Saya dokter, saya tahu ya, kalau saya luka begini, kalau kena air tambah parah misalnya, nah, maka boleh. Kecuali menurut Ibn Hajar, kalau dia tidak tahu, tapi dia khawatir, boleh dia tayamum, tapi nanti wajib qadha. Wajib qadha menurut Ibn Hajar. Jadi kalau takutnya itu harus ada dasarnya ya. Kemudian kalau seandainya di atas luka ini dilipeti penutup atau yang disebut dengan jabirah, maka sebenarnya jabirah ini tidak boleh menutup kecuali kalau yakhafu min nas'iha dororon. Kalau tidak saya tutup saya khawatir, nah baru boleh menutup. Tapi kalau tidak ada khawatir, kalau tidak ditutup biasa saja, tidak boleh. Ini sering terjadi kadang-kadang luka sedikit diendeplasi di ini. Nah ini kalau tidak takut apa-apa ya jangan ya, karena haram ya. Tidak boleh, harus dilepas kalau tidak khawatir apa-apa. Nah, makanya apa? Kalau ditutup lukanya, hukumnya sama ya. Tinggal membasuh yang sehat, nanti menggantikan yang ditutup dengan tayamum. Sesuai tempatnya ketika wudhu. Kalau di tangan berarti setelah membasuh wajah, tayamum. Kemudian membasuh yang sehat atau membasuh yang sehat dulu kemudian tayamum, baru melanjutkan mengusap kepala dan kaki. Seperti itu. Tapi bedanya kalau di pembahasan jabirah ini atau yang ditutup, ada beberapa gambaran, ada berapa gambaran sih? Ada 6 gambaran ya. Ada 5 gambaran. Ada 5 gambaran, 2 gambaran tidak wajib qadha, 3 yang lainnya nanti wajib qadha. Yaitu apa? Wala tu'id wasatru qadrul illati au qadrul istimsaki fi taharati. Wa yazid an qadrihi fa'idi wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi.
yaitu tidak wajib menggodoi apabila penutupnya itu seukuran lukanya, tidak lebih sama sekali, walaupun sedikit. Ini secara mutlak, walaupun ketika dia nutup tidak dalam keadaan suci, walaupun ketika dia nutup dalam keadaan tidak suci. Misal, tapi nanti ada, ketika mau menutup itu wajib toharo dulu ya, wajib toharo dulu, suci dulu. Misalnya saya ada luka ini di anggota wudhu, suci dari hadas dan suci dari najis juga. Makanya apa? Wajib wudhu dulu, wajib mandi dulu. Kalau wajib mandi, baru ditutup. Tapi kalau penutupnya pas dengan luka sama sekali tidak lebih, maka tidak wajib ala toharo. Walaupun dalam keadaan tidak suci ketika nutup, tetap tidak wajib qadha. Tapi kalau lebih dalam keadaan tidak suci, wajib qadha. Kalau lebih harus dalam keadaan suci. Nah, lebih ini kalau seukuran istimsak. Kalau lebih daripada seukuran istimsak, apa istimsak itu? Jadi sekiranya memang dibutuhkan lebih sedikit, itu namanya qadhul istimsak. Tidak sesuai luka, lebih sedikit, karena memang butuh lebih. Nah, ini namanya qadhul istimsak. Tapi kalau lukanya sekian, kemudian penutupnya sak tangan gini, lah ini bukan istimsak ini. Jelas wajib qadha ini ya. Jelas wajib qadha. Tapi tidak ukuran istimsak saja. Maka dilihat kalau dia masanya dalam keadaan suci, tidak wajib qadha. Kalau tidak suci, maka wajib qadha. Kalau seukuran luka, tidak lebih sama sekali, walaupun tidak suci, tidak wajib qadha. Jadi ada 3 ya. Kalau penutupnya seukuran luka pas, tidak wajib qadha sama sekali. Atau seukuran istimsak memang sebutuhnya saja, tapi lebih daripada luka, dilihat. Kalau dia menaruhnya dalam keadaan suci, maka tidak wajib qadha. Kalau menaruhnya dalam keadaan tidak suci, maka wajib qadha. Kalau lebih daripada seukuran istimsak, lebih daripada hajat, lebay ya. Jadi lukanya kecil tapi dia buahnya, walaupun dalam keadaan suci tetap wajib qadha. Kemudian wa mutlaqan wa huwa biwajhin aw yadi. Dan wajib qadha secara mutlak kalau di wajah atau di tangan. Mutlak ya. Mau mau ditaruh dalam keadaan suci atau tidak. Mau seukuran istimsak atau tidak. Tetap wajib qadha secara mutlak. Jadi misalnya lukanya ada di tangan, ditutup, walaupun seukuran hajat ya. Ketika wudhu ya berjalan seperti biasa. Tapi nanti sholatnya yang dia sholati dengan wudhu yang tidak sempurna, wajib dia qadha semua. Kenapa? Wudhunya tidak bisa sempurna, tayamumnya juga tidak bisa sempurna. Karena sudah di anggota wudhu, di anggota tayamum juga, di wajah atau tangan. Maka wajib di qadha sholatnya. Tapi ada ikhtiarnya Imam Nawawi ya. Ikhtiarnya Imam Nawawi tidak wajib qadha. Tidak wajib qadha. Tidak, walaupun fil wajib wal yadin. Kasir istimsak ya. Walau ma'al khalal. Kemudian nah yang dimaksud suci di sini ada khilaf sebenarnya. Nah, ketika naruh perban itu kan harus dalam keadaan suci ketika ada beberapa keadaan. Yang dimaksud suci menurut Ibn Hajar kalau di anggota wudhu ya harus suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau di selain anggota wudhu suci dari hadas besar saja ya. Dan tuhurul mahal dan najis daripada najis. Kalau Imam Romli mutlak, pokoknya harus tuhur. Kalau tidak punya wudhu ya harus wudhu, walaupun di mana saja. Kalau Imam Khatib Syirbini yang penting suci daripada najis, tuhurul mahal dan ya najis dan janabah berarti mungkin ya. Allah alam. Tuhur itu mak Khatib mutlakan, walaupun di anggota wudhu. Ini wal murad bituhril wajib wad'uha alaihi liyaskut wal murad bituhril wajib wad'uha alaihi liyuskitul qadha
at-tuhurul kamil minal hadatsin. Hadza in kanat fi a'dha'il wudu. Fa in kanat fi ghairiha ushturitat taharatu mahalliha faqat. Hadza ma fi tuhfah. Wa qala Ramli la budda min at-tuhuril kamil mutlaqan. Wa atamada fil mughni al-iktifa bi taharati mahalliha mutlaqan. Yang penting taharat mahalliha. Wallahu a'lam. Fadhal, ada tambahan ibadah atau pertanyaan? Tadi dibahas tentang kedinginan. Itu batasnya kedinginan itu sampai apa, menimbulkan sakit atau gimana? Dan lagi kedua, andaikan kedinginan itu yang biasa atau yang tidak biasa, seumpama orang yang sudah tinggal daerah Puspo atau Bromo itu muktabar atau hanya orang yang gak biasa tinggal di sana. Dan lagi kalau nanti mungkin bisa diupayakan menghangatkan air tersebut tapi keluar waktu, itu gimana? Untuk masalah barat tadi, yang penting dia khawatir bi khabari adlin, khafa ala nafsihi au udwin, atau yang tadi semuanya itu dia khawatir pada nyawanya atau anggota badannya atau cacat, pokoknya khawatir sakit walaupun di Puspa, walaupun di mana, dohirnya begitu. Ya itu sakit yang penting tidak ya syuk. Masalahnya kan masyakoh. Kalau ada masyakoh bisa sakit, sakit artinya tidak sehat maksudnya. Nah, kalau memang ada madarat itu enggak apa. Kecuali kalau memang manfaat tadfi'ah tadi itu untuk penghangatan. Ya setelah wudu dikeringkan gitu ya, tansyif, kemudian diselimuti atau mendekat kepada api, hilang, ada masalah itu. Al-Zahir begitu, wallahu a'lam. Kemudian untuk masalah kalau dia nemukan menghangat, tapi kalau menghangatkan bisa sampai keluar waktu, maka menghangatkan walaupun keluar waktu. Maka menghangatkan walaupun sampai keluar waktu. Wallahu a'lam. Ada lain tentang ini Habib, masalah yang kemarin itu takut ini yang saya ingin tahu, kalau penakut bagaimana? Jadi begini, untuk sampai ke air kalau orang perempuan kan biasanya ini malam saya takut benar-benar takut. Kalau enggak misalnya ada ulat itu kan anak perempuan takut sekali. Dan orang laki-laki juga takut. Kecoa ya. Iya saat itu. Itu yang saya tanyakan. Untuk Ustadzuna mohon penjelasannya yang tadi masalah orang alim Ustadz. Kita temukan banyak orang alim, teman-teman kita alim gitu. Terus ada hatinya itu kepingin menyampaikan ilmu, ada yang kepingin punya pesantren misalnya Ustadz. Dan beliau memang mampu. Tapi beliau nggak pernah mengutarakan Ustadz. Apakah itu termasuk dia akan mendapatkan yang tadi itu dengan niatnya yang baik? Beliau nggak pernah ngomong, jadi cuma di hatinya kepingin sekali. Memang kalau misalnya mau melobi kepada teman-temannya yang kaya dan sebagainya, mungkin diterima Ustaz, begitu. Syukron. Untuk masalah khaf, Allah alam. Coba. Itu kan begini, yang dimaksud takut itu yang ada halak nafsi. Ya, betul. Dirinya kan celaka. Atau takut ada masalah hartanya terganggu, atau takut anggota badannya nanti begini itu dan ini. Nah, kalau takut model begitu, ya bukan takut itu namanya itu. Itu ada bi an yakhafa ala nafsihi min aduwin aw sabu'in law qasatal ma aw ala malihi min ghasibin aw sarikin misalnya. Jadi dia khawatir, takut jiwanya, badannya
atau hartanya. Kalau dia ngambil air, sayanya bisa kena pukul atau harta saya bisa diambil orang. Nah, itu khauf itu. Takut pocong, takut itu, ya. Alunisasi itu namanya. Ya tidak sah kan. Kata Yamum kalau tidak ada sebabnya kan tidak sah. Ya sebelum malam bawaan ke kamar airnya. Tapi masalah gimana ya, orang punya ilmu kepingin punya pondok, tapi dia tidak mau minta, kan gitu. Mampu itu bukan harus minta. Orang dikatakan mampu haji itu bukan berarti minta dihajikan, dari dirinya mampu. Malah kalau dikasih, kalaupun dikasih tanpa minta, dilihat yang ngasih ada minah apa enggak kira-kira. Lah kalau dia tadi itu menceritakan ke orang lain, enggak usah diterima, boleh ditolak. Bahkan urusan tayamum kan begitu, ada air, orang ngasih air supaya kita bisa wudu, tapi yang ngasih air ini biasanya orangnya suka nyeritakan ke yang lainnya, ngundat-ngundat gitu, maka boleh ditolak. Enggak aja, tayamuman aja lebih ahsan, kan begitu ya. Hah? Sama dulu, Mak. Iya. Wajib ditolak, enggak wajib menerima. Iya, dikasih biaya misalnya, iya. Jadi ya hati-hati di sini. Minah itu bahaya. Ya. Enggak usah kamu itu menjatuhkan diri untuk buat pondok sampai proposal kemana-mana. Enggak usah. Ada apa? Intinya semampunya kau. Anak bisa ngajar, ada di musola, ada di rumah. Itu laksanakan. Perkara Allah nanti jadikan kamu itu pondok ada 7 tingkat pakai lift semuanya, tidak ada masalah. Lah kalau hanya sekedar untuk begitu sampai minta-minta, ada apa? Ada apa? Yang penting kalau Allah kasih rezeki aku lancar, aku akan melakukan itu. Oh, kalau wajib, kalau sama. Iya. Jadi kalau dikasih, ya tadi pembahasan tayamum, kalau yang ngasih itu yang dikasih itu air diterima. Ya, tapi kalau yang dikasih itu adalah biaya untuk beli air, ini kalau ada minnah nggak usah diterima, ya nggak usah diterima, boleh untuk ditolak. Ya. Nah, kadang-kadang kebelet ya apa caranya pondoknya gede dengan segala cara, ya akhirnya dipampang nanti. Bantuan dari ini, nanti akhirnya logonya dimasukkan itu ada dari pabrik rokok ini, pabrik itu ini. Ya buat apa begitu? Ya nggak usah gitu. Inti ngajar aja. Murid inti bisa sedikit tapi hasilnya banyak. Ya enggak? Habib Ja'far nggak punya pondok tapi muridnya jadi semuanya. Ya enggak? Habib Alwi nggak punya pondok tapi muridnya jadi semua. Satu orang bisa punya melahirkan ribuan daripada murid-murid yang hebat. Daripada banyak muridnya tapi nggak jadi semuanya, ya sama aja. Ya. Fadhal, ada yang mau tambah? Satu? Tidak ada? Fadhal. Alasan tadi kalau idlalul ma' wajib qadha, kalau idlalul ma' ma'arahlihi tidak wajib qadha. Padahal semuanya sudah dipastikan tidak ada air. Alasannya sebab apa itu? Berdasarkan yang Anda baca ya. Karena kalau hilang airnya saja baru mukasiran. Dia nemu idlal barangnya dia yang lain ada tapi airnya saja yang tidak ada. Dia mukasir fi hadzal ma'. Tapi kalau barangnya semuanya hilang, la yu'tabaru mukasiran. Kalau dasar begitu. Itu yang Anda baca, wallahu a'lam.